Pemirsa, memasuki tahun 2024, Indonesia diguncang gempa bumi di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat terdapat 4 kali gempa berkekuatan di atas 5 skala Richter atau magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara, Banten, NTT, dan Kepulauan Tanibar Maluku. Masyarakat pun diimbau untuk waspada bila terjadi gempa susulan. Memasuki tahun 2024, Indonesia diguncang gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat terdapat 4 kali gempa berkekuatan di atas 5 skala Richter di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui laman resmi BMKG mencatat mulai tanggal 1 Januari hingga 3 Januari 2024 terjadi gempa magnitudo berkekuatan di atas 5 skala Richter terjadi di 4 wilayah daerah berbeda. Di antaranya wilayah Sulawesi Utara berkekuatan 5,4 skala Richter, Barat Laut Tanibar 5,1 skala Richter, Kabupaten Kupang NTT 5,1 skala Richter, dan Barat Daya Bayah Banten 5,9 skala Richter. Melihat intensitas gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah tersebut, BMKG mengimbau masyarakat agar terus waspada bila terjadi gempa susulan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Iman Fatur Rohman selaku Koordinator Bidang Informasi dan Tsunami dari BMKG. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Iman, Assalamualaikum. Apa kabar Pak di sana? Selamat siang, Waalaikumsalam. Kabar baik Pak, kami lagi fokus dengan gempa-gempa di Sumedang dan juga gempa lainnya di Indonesia. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Halo Indonesia. Kita langsung saja membahas tentang beberapa bencana gempa yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Kemarin juga terjadi gempa di daerah Lebak, Banten dengan magnitudo 5,8 ya. Dan belum lama ini di Sumedang juga terjadi gempa 4,8 magnitudo. Sebetulnya apa yang sedang terjadi saat ini Pak di Indonesia? Apakah memang ada titik-titik yang rawan gempa yang akan terjadi di awal tahun 2024? Iya, terima kasih. Jadi memang di awal tahun, sebenarnya di akhir tahun sampai awal tahun ya, kita menerima banyak sekali kejadian gempa bumi ya. Termasuk salah satunya ada di yang terakhir kemarin di Bayah, selatan Jawa Barat atau selatan Banten. Kemudian tidak lupa kita tanggal 31 yang lalu kita mendapatkan juga mendeteksi beberapa rangkaian gempa yang ada di Sumedang. Dan memang dari sisi magnitud memang relatif sebenarnya kecil, tetapi karena ada di darat dan di daerah pemukiman ini yang juga jadi berdampak signifikan itu. Kemudian di Tanimbar juga 5,6 ya tadi pagi ya. Ini juga meramaikan aktivitas kegempaan di Indonesia. Dan tidak lupa kemarin kan sempat juga kejadian tsunami bahkan ya di Jepang ya. Itu mewarnai kebencanaan bukan hanya di kita tetapi di belahan dunia lainnya. Artinya memang aktivitas kegempaan sebetulnya tidak tergantung atau tidak ditentukan oleh waktu, apakah itu akhir tahun awal tahun. Cuma memang kebetulan waktu gempa Aceh 2004 juga di akhir tahun menjelang atau di hari Natal ya. Nah, kemudian sekarang juga di akhir tahun kita diguncang lagi dengan gempa-gempa yang ada di darat maupun di laut. Namun fokusnya adalah gempa-gempa yang tentu saja punya dampak kepada atau yang menyebabkan dampak kepada manusia, baik itu kerugian harta maupun jiwa. Sementara saat ini yang paling berdampak memang yang paling ramai kita perbincangkan adalah gempa Sumedang, karena memang gempanya memang di wilayah kota Sumedang itu sendiri. Jadi saat ini kami tim BMKG juga sedang melakukan survei juga di sana, termasuk juga menenangkan masyarakat terkait dengan bencana mitigasi bencana gempa bumi di wilayah Sumedang. Seperti itu. Baik, jadi karena fokus pemerintah saat ini untuk pembenahan dan perbaikan di daerah Sumedang, kami ingin mendalami di daerah Sumedang sendiri. Sebetulnya apa yang memicu terjadinya gempa di Sumedang? Apakah ada sesar aktif dan ada pergeseran patahan lempeng bumi yang mengakibatkan gempa di sana? Iya, memang kalau kita lihat di sekitar wilayah Sumedang itu ada beberapa patahan aktif ya.
seperti halnya ada sesar Lembang yang kami curigai memang kemenerusannya itu mencapai wilayah klaster gempa di situ di Sumedang. Kemudian juga ada sesar Tanjung Sari ya, Sumedang Tanjung Sari, kemudian Majalengka. Namun dari lokasi gempa yang terjadi ini baru terdeteksi hanya 10 gempaan, jadi sangat sulit bagi kami untuk melakukan kajian relokasi epicenter. Seperti untuk biasanya kami akan melihat atau mengidentifikasi sesar-sesar baru itu cukup melalui dari sebaran epicenter atau sebaran hipocenternya. Nah, namun karena jumlahnya sangat sedikit, ini masih belum dapat kami simpulkan apakah ini karena sesar-sesar tadi yang tadi saya sebutkan seperti sesar Lembangkah ataukah yang Tanjung Sari ataukah yang Majalengka, sehingga kami menurunkan teman-teman untuk melakukan survei untuk mengidentifikasi apakah penyebab dari gempa yang kemarin atau apakah gempa tersebut disebabkan oleh sesar yang belum teridentifikasi misalnya, ataukah memang karena sesar existing yang ada di situ. Itu kira-kira yang kami lakukan saat ini. Baik, kalau dari pantauan atau perakiraan dari BMKG sendiri, eskalasi gempa kira-kira bisa sampai di daerah mana dan bisa mencapai magnitudo di angka berapa? Ya, untuk eskalasi gempa untuk wilayah Sumedang, tentu saja saat ini kami masih melihat bahwa clustering aktivitas gempaan itu masih ada di wilayah tersebut ya, di wilayah kota Sumedang. Memang belum terlihat potensi magnitudo sampai berapa, karena ini kita belum tahu ya, belum kita tentukan ini penyebabnya karena sesar existing atau yang baru. Kalau yang existing kan kita sudah punya list di dalam studi-studi seperti di Pusat Studi Gempa Nasional itu ada sesar Lembang sampai berapa magnitudenya, kemudian yang Tanjung Sari juga sampai berapa. Namun untuk yang saat ini yang terjadi di Sumedang, kita belum tahu apakah punya potensi yang lebih besar dibandingkan kemarin nih, yang maksimal 4,8 ataukah tidak gitu. Karena kita harus melihat, untuk melihat potensi itu kita harus tahu seberapa besar dia atau seberapa panjang sesar tersebut, dan juga bagaimana slip rate atau kecepatan dia bergeraknya. Dan ini yang menentukan besar kecilnya potensi kegempaan yang terjadi diakibatkan oleh sesar tersebut. Jadi pertama kita harus menentukan dulu sumbernya karena apa. Ini kira-kira yang perlu diketahui. Artinya kami tidak bisa memprediksi, ini kecil hanya sampai 4,8. Jadi belum tentu ya. Jadi ini masih kita kaji karena memang kita belum bisa memutuskan atau menyimpulkan ini karena sesar yang mana. Demikian. Baik, dari Sumedang kami juga ingin mengupdate informasi yang terjadi di Lebak, Banten, karena kemarin tanggal 3 Januari 2024 terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup tinggi, yaitu 5,8 magnitudo di Lebak, Banten. Bahkan spektrumnya ini luas ya, hingga sampai ke daerah Bandung. Ini epicenternya sebetulnya ada di mana dan daerah-daerah mana saja yang kira-kira rawan jika gempa kembali terjadi, Pak Iman? Iya, untuk di wilayah Lebak, Banten ini memang lokasinya kebetulan ada di laut ya, dan kedalaman termasuk kedalaman menengah karena di atas 60 km, di range 60 sampai 300 ya. Namun kemarin rupanya berdasarkan update itu sekitar 63 km. Dan berdasarkan plotting kami, lokasi epicenter itu dengan kedalaman tersebut itu penyebabnya bukan karena gempa megatrust, tetapi itu diproyeksikan sebagai aktivitas dari lempeng yang menunjam atau kita sebut dengan intra-slab event ya, atau patahan di lempeng yang menunjamnya atau Indo-Australia yang kita sebutkan itu. Ini mirip dengan kejadian gempa sumur maupun juga gempa Malang yang dulu pernah terjadi, itu termasuk juga kategori sebagai gempa-gempa intra-slab yang mempunyai ciri khas guncangannya relatif cukup kuat biasanya. Dan karena tadi kedalamannya cukup lumayan di menengah, maka spektrum intensitas guncangannya juga dirasakan lumayan meluas itu. Jadi bukan hanya di wilayah selatan Banten saja, tetapi bisa mencapai lokasi yang lebih jauh dari itu. Ya.
Baik, kita harapkan diskusi kita bisa meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah dan warga karena setiap resiko harus dikelola agar bisa meminimalisir dampak besar ketika terjadi bencana. Terima kasih Pak Iman telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Iman. Ya, terima kasih. Halo Indonesia. Waalaikumsalam.